Halo semuanya, aku Lia. Hari ini aku mau bahas tentang salah satu koleksi bukuku yang sudah selesai aku baca, dan buku ini yang berhasil membuat aku tersentak dan berpikir selama membacanya, bahkan sampai akhir halaman pada buku ini. Ini dia buku Perempuan Titik Nol, atau dengan nama asli Woman at Point Zero, karya Nawal El-Saadawi. Sebelum kita masuk pada buku ini, aku mau ngajak kalian berkenalan dengan penulis. Ibu Nawal El-Saadawi ini adalah sosok yang luar biasa. Beliau bukan hanya seorang novelis, tetapi juga aktivis hak-hak perempuan yang pernah dipenjarakan karena pandangan-pandangan politiknya. Pengalaman beliau sebagai psikiater memberikan perspektif yang sangat mendalam tentang kondisi psikologis perempuan di Timur Tengah. Perempuan Titik Nol menceritakan Firdaus, seorang perempuan yang dijatuhi hukuman mati karena membunuh seorang mucikari. Dalam buku ini, El-Saadawi sebagai psikiater bertemu dengan Firdaus di penjara, dan Firdaus kemudian menceritakan kisah hidupnya yang tragis. Sejak kecil, Firdaus mengalami berbagai bentuk penindasan, dari kekerasan dalam keluarga, pernikahan paksa dengan pria tua yang kejam, hingga akhirnya terjun ke dunia prostitusi, bukan karena pilihan, tetapi karena terpojok oleh sistem yang tidak pernah memberikannya kesempatan. Buku ini dengan brutal menunjukkan bagaimana Firdaus tidak pernah benar-benar memiliki pilihan dalam hidupnya. Setiap jalan yang dia ambil, entah itu pernikahan, pekerjaan, atau prostitusi, semuanya adalah bentuk eksploitasi yang berbeda. Di sini El-Saadawi mempertanyakan, apa bedanya pernikahan dan prostitusi jika keduanya mengakomodasi tubuh perempuan? Perjalanan Firdaus adalah perjalanan mencari kebebasan sejati, dan yang menjadikan sekaligus powerful adalah kesimpulannya. Satu-satunya kebebasan yang ia rasakan adalah ketika ia membunuh seorang mucikari dan dia dijatuhkan hukuman mati. Di titik nol itulah, di ambang kematian, ia akhirnya merasakan kebebasan penuh. Buku ini adalah kritik keras masyarakat patriarkal yang mengatur tubuh perempuan, membatasi pilihan mereka, dan kemudian menghukum mereka atas konsekuensi dari sistem yang tidak adil itu sendiri. Di sini El-Saadawi dengan gaya yang sangat langsung, tanpa ada kompromi, tidak ada sugar coating di sini. Narasinya tajam, kadang menyakitkan untuk dibaca, tetapi itulah yang membuatnya begitu kuat. Penggunaan sudut pandang orang pertama dari Firdaus membuat kita merasakan langsung emosi dan pemikirannya. Kita tidak hanya membaca penderitaannya, tetapi juga ikut merasakannya. Jujur, buku ini selama aku baca kuat banget ya, karena menurut aku dia berani ngangkat topik yang masih terdengar tabu dan sensitif. Kemudian ini juga ditulis berdasarkan kisah nyata yang didengarkan langsung oleh penulis. Terus kita diajak berpikir lama karena sangat powerful. Meskipun berlatar Mesir, tapi tema ini bersifat universal, isunya global ya kan guys, nggak cuma di Mesir, tetapi bahkan di Indonesia pun juga masih sering terjadi hal-hal yang seperti itu gitu loh. Patriarki, pokoknya entahlah, perempuan ini selalu kalah dengan laki-laki. Untuk kekurangan buku ini, jujur, untuk mengkritik buku ini karena kekurangannya justru menjadi kekuatan. Beberapa orang mungkin merasa buku ini terlalu gelap, tapi memang gelap, terlalu pesimis. Narasi Firdaus hampir tidak memberikan harapan selama dia bercerita di buku ini. Tapi mungkin itulah poinnya, El-Saadawi ingin kita menghadapi realitas ya, tanpa ilusi. Buku ini relatif pendek, cuma 100 halaman. Tapi di sini bagian El-Saadawi, bagian si penulis cukup sedikit ya teman-teman. Dan buku bagian Firdaus cerita tuh ada segini. Nih, El-Saadawi cuma depan sama belakang doang. Punyanya penulis cuma depan sama belakang. Untuk narasumbernya bisa ini, nih, hampir sebuku. Terus ada kutipan di dalam buku ini yang menjadi salah satu favoritku. Aku akan menghormati diriku
sendiri di saat tak seorang pun menghormati apapun. Dan aku akan mengejek dunia yang telah mengejekku. Wow, di sini banyak banget kutipan-kutipan dari Firdaus yang buat aku kayak, oke, ini betul. Tapi kasihan banget sih Firdaus di sini. Dia dimanapun tempatnya, ketika dia menemukan laki-laki, pasti dia nggak selamat, nggak selamat. Kasihan banget kan guys. Memang perempuan itu tidak pernah menang rasaku ya. Terus ya, buku ini aku kasih bintang, kasih rating 5/5. Nggak tahu, aku belakangan ini suka banget membaca buku berbau feminis gitu. Ada lagi buku Rai Perempuan, terus buku Ronggeng Duku Paru. Tapi buku Ronggeng Duku Paru itu tidak seberat ini sih. Walaupun ini kecil dan pendek, cuma 100 halaman. Kayak sama baca aku begini, Allahu Akbar, kenapa bukunya bisa segelap ini, kakak-kakak? Aku rekomendasiin buku ini untuk kalian baca kalau kalian lagi pengen baca genre yang begini, yang berbau feminisme. Kenapa aku banyak buku tentang feminisme? Karena aku kayak mau tahu aja gimana sih, apa sih sebenarnya. Nggak semua yang menjual diri itu karena mau, tapi bisa jadi karena ada paksaan, terpaksa, mungkin dia bertahan hidup, kayak mau apa ya, menghargai aja perempuan sama perempuan gitu, nggak yang cepat menjudge pekerjaannya orang, apapun itu penampilannya orang ya. Walaupun kadang oke, cuma dengan baca buku kayak gini tuh kita nggak langsung cepat ngejudge. Mungkin kalau kita lihat banyak banget ya orang yang kayak gini, perempuan yang mau memang, tapi kan kita nggak tahu ya latar belakangnya dia kayak gimana, apa yang membuat dia mau jadi kayak gitu. Nggak semuanya harus kita nilai gitu kan. Biarlah, pokoknya itu deh review buku dari aku guys. Maaf ya kalau kaku, karena ini first time aku nggak review buku. Semoga aku bisa nge-review buku selanjutnya lagi. Sebenarnya banyak yang mau aku review, cuma ini dulu yang pertama. Walaupun ini sebenarnya bagus dan masih kurang banget untuk aku yang pemula ini bawain buku ini. Bye, see you next video guys.